Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navia Rodati Sakina dengan NPM 722412447. Saya Dewi Sarah Ramadhani, NPM 721412290. Saya Maryardi Adi Kusuma dengan NPM 721412281. Kami dari kelompok 8 Dengan dosen pengampu Ibu Evi Dwi Hastri SAMK dengan judul tema advokasi. Dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai tentang advokasi dalam menyelesaikan sebuah perkara baik perdata maupun pidana. Tidak sedikit pula orang-orang yang menggunakan jasa advokasi untuk menyelesaikan sebuah perkaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan klien yang mungkin tidak formal dengan istilah hukum? Tidak familiar maksudnya gitu ya. Tidak familiar. Yang pertama, apabila kita menghadapi seorang klien saat datang pada kita, kantor kita di sini, itu kita memberikan penjelasan tentang permasalahan hukum yang dihadapi. Kita menjabarkannya secara bahasa sehari-hari, bahasa sederhana saja. Jadi agar mudah dimengerti dan mudah dicerna, dan bagaimana solusi dan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Intinya dia merasa permasalahan yang dia hadapi itu bisa kita pecahkan, dan penyelesaiannya bagaimana, begitu saja. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana melibatkan diri dalam komunitas hukum atau asosiasi pengacara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bapak? Untuk meningkatkan keilmuan kita di dalam bidang profesi advokat ini, di dalam advokat ini ada pelatihan-pelatihan tertentu yang diadakan waktu-waktu tertentu saja. Seperti kemarin itu ada kegiatan pelatihan di Surabaya, itu tentang penjabaran undang-undang ini, KUHP yang baru, KUHP, di mana kita masih belum banyak mengetahui isi dari KUHP tersebut yang terbaru, dan bagaimana pasal demi pasal bisa kita cerna secara baik sebagai advokat, tentunya demi untuk menjalankan profesi kita, untuk memberikan advokasi kepada klien-klien kita yang membutuhkan bantuan kita. Jelasnya seperti itu. Jadi banyak pelatihan-pelatihan lain juga yang harus kita tempuh di dalam menjalankan profesi advokat gitu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, apa yang mendorong Bapak untuk menjadi seorang pengacara? Kalau saya secara pribadi atau mungkin teman-teman juga yang lain, itu yang mendorong untuk kita menjadi seorang advokat, satu, karena kita memang mulai dari kuliah itu kita sudah mengambil jurusan ilmu hukum. Nah, yang kedua, kita memang punya cita-cita dasar sebenarnya ingin menjadi penegak hukum, itu saja. Ya, kalau saya pribadi memang sejak sebelum masuk kuliah memang ingin menjadi pengacara. Ya, kalau untuk saya juga sama, mengikuti teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa prinsip etika utama yang Bapak pegang dalam praktek pengacara? Nah, prinsip utama yang saya pegang ya, tentunya prinsip kejujuran, keterbukaan kepada klien, dan kerahasiaan dari klien tersebut. Gitu.
Tentunya juga kita di dalam menjalankan profesi advokat ini juga memiliki etika atau kode etik yang harus kita benar-benar pegang teguh sebagai advokat begitu. Jadi di organisasi kami di Pradi ini ada mahkamah kehormatan, dewan kehormatan. Satu-satunya di organisasi advokat hanya ada di Pradi. Pradinya Yang memiliki dewan kehormatan. pimpinan Bapak Ketua Sibuan. Masih banyak. Jika ada rekan-rekan advokat yang melanggar kode etik itu sanksinya bisa pencabutan KTA dan tidak bisa beracara. Kalau untuk penghasilan Bapak sendiri selama setiap beracara itu kisaran berapa? Kalau penghasilan dari seorang advokat, kita tidak boleh menjelaskan secara gamblang oleh siapapun, tapi intinya di dalam kita memberikan advokasi kepada seorang klien itu tergantung besar kecilnya, tergantung dari perkara yang kita tangani. Tingkat kerumitannya itu di mana, solusi yang harus kita jalani, kita perankan sebagai advokat itu seperti apa. Tentunya rumit atau tidaknya lah gitu. Rumit atau tidaknya. Ya, tapi kami juga melihat ini kemampuan dari seorang klien tersebut. Dan tidak jarang kami memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap klien itu. Sekali kami memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan gratis pro bono istilahnya. Iya, rupiah itu benar-benar rupiah. Benar-benar Bahkan minus rupiah itu. rupiah karena merogoh kantong kita sendiri. Jadi Bapak yang benar-benar bekerja untuk hati nurani. Iya, Insyaallah. Nah, ya itulah, karena kan terkadang yang datang pada kita itu seorang klien yang betul-betul tidak mampu lah istilahnya. Dengan permasalahannya. Dia memiliki permasalahan hukum yang harus dia hadapi, tapi dia tidak memiliki apa yang harus dia berikan kepada kita seorang advokat. Karena seorang advokat sendiri bagi kita itu tidak dibayar oleh pemerintah kan begitu, tapi dibayar oleh jerih payah kita sendiri. Tapi bagi yang tidak mampu kita 0 rupiah. Apa tantangan terberat yang Bapak hadapi ketika Bapak melayani klien? Dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Kalau tantangan terberat itu sejak di awal-awal itu memang sudah banyak yang tahu, meskipun seorang advokat yang sudah senior pun juga tahu. Permasalahan yang terberat itu sebenarnya datang dari klien kita sendiri. Kenapa saya katakan datang dari klien kita sendiri? Terkadang klien yang datang kepada kita itu tidak memberikan informasi yang benar sesuai faktanya. Bukti-bukti itu juga kadang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Iya, bisa saja bukti palsu. Dokumen-dokumen yang diberikan itu bisa jadi bukti Biasanya palsu. kalau dapat bukti palsu Bapak tetap Enggak, setelah diketahui kalau itu bukti palsu itu di persidangan. Ketika dimintai aslinya tidak ada. tapi Bapak tetap Ya, tetap, karena kita memperjuangkan hak seseorang gitu. Kita kan tidak melihat dia itu mempunyai dokumen palsu kan begitu, tapi haknya dia. Dan tentunya kalau memang bukti-bukti yang dia berikan itu tidak sesuai atau palsu, itu kan konsekuensi dia sendiri, bukan konsekuensi kita seorang advokat. Kalau advokat kan cuma memberikan advokasi saja kepada klien. Menurut Bapak, apakah sudah cukup efisien penegakan hukum yang terjadi di Sumeneb dengan adanya advokat ini? Saya kira sudah sangat cukup. Efisien atau tidaknya itu tergantung dari sudut pandang seorang. Karena penyelesaian perkara itu
itu tergantung dari ini apa namanya, bagaimana seorang aparat, karena yang kita ketahui kan aparat itu kan ada 4 pilar aparat penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, advokat. Nah, dari efisien atau tidaknya itu tergantung dari seorang klien, dari seorang yang memiliki permasalahan hukum, dan bagaimana dari 4 pilar ini, 4 pilar aparat penegak hukum ini menyelesaikan suatu permasalahan. Kadang efisien atau tidaknya itu dari pihak orang yang memiliki permasalahan hukum, dia merasa tidak puas. Makanya terkadang sampai timbul, oh perkara saya ini merasa tidak sesuai dengan apa yang harus saya terima gitu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang terdakwa. Dari sudut pandang masing-masing. Kalau sudut pandang yang si korban kan, wah saya puas dengan hasilnya terdakwa sudah diukur seperti ini. Efisiensi itu berdasarkan sudut pandang kita masing-masing. Beda-beda. Tidak bisa diukur kita dari seorang aparat penegak hukum, tidak bisa. Dari itu advokat sendiri kan sudah kita berjuang penuh secara mati-matian lah istilahnya, bagaimana untuk memperoleh hak orang tersebut bisa menerima apa yang dia inginkan gitu. Pernah tidak Bapak merasa terancam dalam menangani suatu kasus, misalnya sengketa lahan tanah? Pernah di daerah Pamekasan. Di daerah Pamekasan ketika itu kita mau survei ke lokasi sengketa, objek sengketa. Kita kan sebelum melakukan gugatan, kita itu harus turun dulu ke lapangan, survei dulu objek yang dijadikan sengketa itu seperti apa, luasnya itu berapa, nilainya itu berapa, batas-batasnya sampai mana. Berkaitan dengan apa. Ketika kita turun langsung ke lapangan sebelum adanya gugatan, namanya orang awam sih kan tidak mengetahui untuk apa kita datang ke sana, tujuannya untuk apa, untuk siapa, kan begitu. Kita tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang waktu itu menggunakan celurit gitu, ya. Intimidasi lah. Sampai pernah saya sendiri itu di daerah Sumeneb, ya, saya tidak katakan di mana desanya, itu pernah mau dikeroyok sampai 7 orang pernah. Itu. Tapi itu merupakan apa ya? Tantangan buat kita. Tidak pernah kita jadikan beban ya. Tidak pernah. Selama Karena kita benar. segala sesuatu pasti ada risikonya kan gitu. Selama kita benar, kita tidak pernah mundur dari permasalahan-permasalahan yang seperti saya katakan. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa pengacara berperan sebagai wakil hukum klien mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum, melindungi hak-hak klien, dan memastikan bahwa klien mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Penting untuk diingat bahwa peranan pengacara bukanlah hanya sebatas dalam ruang lingkup pengadilan saja, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.